Kabar bahagia kini tengah menyelimuti keluarga kecil Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Ia, putra pertama mereka, El Barak, baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-9 pada 21 Juli 2023 lalu. Meski tidak ada perayaan khusus, Jedar dan Vincent nampaknya begitu antusias dalam menyambut hari lahir putra pertama mereka. Melihat karakter putra tercintanya semakin terbentuk, Jedar dan Vincent pun dibuat kagum dengan El Barak yang meminta alat tulis sebagai kado di hari ulang tahunnya. Lantas, seperti apa kebahagiaan Vincent dan Jedar melihat tumbuh kembang El Barak? Dan seperti apa pula perkembangan El Barak yang kini berusia 9 tahun? Perubahannya luar biasa ya. Dari kecil sampai sekarang, yang pasti tambah besar, tambah pinter, terus juga semakin kelihatan karakternya, terus juga dari segala macam yang udah kita lewati, kita berdua juga bertiga, sekarang berempat, semakin kompak, semakin ada buat mengisi satu sama lain, support gitu loh. Kalau dari kita berdua, perayaan khusus nggak ada, kayak pesta ulang tahun nggak ada, tapi kita lebih ke menghabiskan waktu bareng keluarga. Terus juga tadi kita pergi makan malam di keluarga kecil kita. Terus lebih ke quality time sih. Tahun ini El sih yang Billy, dia bilang aku nggak mau rayain terlalu besar-besar. Aku cuma mau sama keluarga intim. Terus juga mau rayain di suatu tempat besok. Jadi itu benar-benar pure pilihannya dia maunya gimana, dia bisa pilih di hari ulang tahunnya dia. Karena kan udah gede ya, jadi kita kasih anak kita kebebasan juga. Soalnya terakhir kali dirayain itu kan umur 8. Itu udah, maksudnya udah kayak big boy banget dia, jadi udah nggak udah mandiri lah, iya, udah bisa milih sendiri dia. Udah tahu maunya apa gitu. Nggak ada tema. Nggak ada sih. Paling semaunya dia aja. Iya. Paling ini agendanya mau ngapain ya. Itu aja sih yang dia ini. Tapi masalah tema kayak gimana nggak ada. Paling dia request sih kompakan nanti kita pakai baju putih gitu. Ya kayak gitu. Kayak gitu doang. Kalau tema nggak ada. Terlalu spesial. Kemarin kita lagi jalan-jalan kan di sengaja sebuah cari mall, kado. nyari kado. Terus ada tuh beberapa yang bagus, cuma kita mikir lagi. Kalau dulu kan El kan masih ya sama saya tuh dia semenjak usianya 5-6 ya. Jadi untuk kita sebagai orang yang dewasa memilih kado, pasti anaknya suka-suka aja tuh. Yang penting mainan baru belum udah. lihat. Tapi sekarang udah 9 tahun, jadi ya namanya anak zaman sekarang kan lihat sesuatu di sosmed atau di online kan, jadi dia udah mulai kayak piki-piki lah. Kemarin pas jalan-jalan aku juga mikir sama Jess kayak daripada nanti kita beli terus dia nggak suka, udah keluarin duit lumayan banyak, belum tentu dia suka nih. Yaudah mending kita ajakin El, nanti dia boleh pilih sendiri apa aja yang dia mau, nanti kita akan berikan kayak gitu sih. Terus kita juga mikirnya mau beliin ini udah ada, itu udah ada, jadi bingung gitu. Tapi hari ini tadi aku pergi lagi sama Oma kan, karena Oma juga mau beliin hadiah buat El ulang tahun. Terus udah gitu kita udah muter-muter toko mainan, dari 1 sampai semuanya kita puterin toko mainan. Tapi El Barak nggak ada satupun yang yang dia pengen banget gitu. Sampai akhirnya kita berhenti di toko buku. Terus dia minta beliin apa? Dia minta beliin alat tulis buat sekolah, itu aja. Oh, itu hadiah back to school. Ya, katanya minta hadiah back to school aja katanya. Dia semangat mau sekolah lagi. Jadi kita juga sebagai orang tua full support lah. Tapi ya kita sebagai orang tua mungkin juga, kalau aku sih tadi aku bilang sama Barak, kalau El Barak bingung, El Barak mau beli apa, gimana kalau uangnya yang buat beli hadiah itu El Barak tabung. Nanti kalau El Barak suatu hari ada yang El kepengen mau beli apa, atau ada barang yang mungkin lebih mahal yang El mau, El udah punya tabungan buat beli
barang yang El suka gitu. Kalau sekarang El belum mau beli apa-apa, ya udah nggak usah dipaksain, uangnya nanti mama kasih ke El, terus El bisa tabung, jadi nanti kalau suatu hari butuh baru El pakai. Untuk kesekian kalinya merayakan hari ulang tahun El Barak di Jakarta, hal itu terjadi lantaran Jedar dan Vincent terpaksa kembali ke ibu kota atas tuntutan ekonomi yang menerpa keluarga mereka. Maka dari itu, sebuah langkah untuk maju telah dilakukan oleh Vincent dan Jedar yang dengan berat hati meninggalkan Bali untuk kembali mengadu nasib di ibu kota Jakarta. Kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu, ya kita korbankan demi demi untuk mencapai standarisasi hidup kita. Karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta. Terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik. Aku juga nggak perlu jauh dari dia. Terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Ya, Jakarta kan kota metropolitan, jadi masalah nyari duit jauh lebih gampang dibanding sama Bali. Dan Bali kan juga tempat pariwisata, jadi kalau mau buka bisnis itu lebih baik di bidang pariwisata, karena memang Bali kan tourism island ya. Tapi karena Vincent mau perkembangin perusahaan Vincent, mau nggak mau harus ada juga physically dan mentally di kantor dan di tempatnya. Jadi ya alasan intinya kenapa kita pindah, karena Vincent sekarang udah memulai meluasin bisnisnya Vincent. Selain itu juga ya El kan sekarang udah mau 9 tahun, jadi juga buat edukasinya El juga bagus kalau dia udah mulai di tahap serius. Di Jakarta kita udah ketemu sekolah yang bagus dan yang baik buat dia. Tapi El sendiri juga agak sedih sedikit sih ninggalin Bali, lifestyle-nya, teman-temannya. Tapi Papa selalu bilang, justru karena El itu muda, lebih bagus kalau El tuh kalau keliling-keliling, kamu luasin tuh kenalan-kenalan teman-teman kamu, jangan cuma di satu tempat doang. Toh kalau kita ke Bali kamu bisa ketemu juga kok teman-teman yang lama, kayak gitulah. And selain itu kalau buat istri, kalau dia masih mau syuting, for me sih sebenarnya nggak masalah. Kalau dianya memang udah siap dan mau nyemplung lagi ke dunia entertainment, silakan, I don't mind. Tapi itu ya up to her lah, karena kan dia yang bisa rasa dan itu kan lebih ke moodnya dia. Tapi mau kalau dia mau nyemplung balik nggak apa-apa, kalau juga enggak bukan masalah. Kalau masalah hati-hati, dari awal memang selalu hati-hati. Jadi ya puji Tuhan selama ini tuh nggak pernah harus khawatir sih di bisnis Vincent, dan dari awal memang udah teliti dan udah maksudnya dijaga lah sama hukum-hukum yang memang berlaku di Indonesia yang memang di dalam bidang bisnis ya. Tapi kalau untuk kedepannya mau bikin bisnis yang baru atau mau kerja sama orang partner yang kita baru kenal atau belum kenal, yang pastinya lebih teliti dan lebih milih-milih ya, biar hal-hal yang kemarin nggak terjadi lagi, karena itu udah menjadi contoh dan pelajaran yang sangat-sangat apa ya boleh dibilang yang memanfaat untuk menjadi teliti, untuk diambil sebagai contoh yang baik, hikmah.